Jumat pagi, 20 Juni 2025, Pantura Batang berubah dari rutinitas menjadi medan protes. Biasanya jalan ini dipenuhi deru mesin dan lalu lalang kendaraan yang tak pernah berhenti. Namun pagi itu, suasana berubah drastis. Udara terasa tegang, seolah-olah semua orang menahan napas menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Ratusan truk berhenti total, membentuk barikade baja di jalur utama Jakarta-Semarang. Truk-truk itu berdiri kokoh, berjejer rapi, menutup akses jalan yang biasanya menjadi nadi transportasi nasional. Tidak ada celah bagi kendaraan lain untuk melintas, menciptakan pemandangan yang jarang terlihat di jalur vital ini. Ini bukan kemacetan biasa, ini aksi protes terorganisir. Para sopir truk yang biasanya hanya saling sapa di rest area, kini bersatu dalam satu suara. Mereka berdiskusi di tengah jalan, wajah-wajah mereka penuh tekad dan kekhawatiran. Dimulai pukul 8.30 pagi, puluhan truk memarkir di depan jembatan Timbang Subah, lalu ratusan lainnya bergabung. Titik kumpul ini menjadi pusat perhatian, seolah-olah semua mata tertuju ke sana, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Kabar menyebar cepat di antara sopir, membuat jalanan yang biasanya sibuk jadi sunyi. Tidak ada suara klakson, tidak ada hiruk-pikuk kendaraan pribadi atau bus antar kota. Hanya suara langkah kaki dan bisikan para sopir yang terdengar. Para sopir turun ke aspal, meninggalkan kabin panas demi memperjuangkan nasib mereka. Mereka berdiri berjejer, sebagian duduk di pinggir jalan, menatap lurus ke depan. Ada yang membawa bekal seadanya, ada pula yang hanya bermodalkan air mineral. Spanduk bertuliskan, sopir bukan kriminal, dan tolak UU odol terpasang di badan truk. Tulisan-tulisan itu menjadi simbol perlawanan, suara hati para sopir yang selama ini merasa terpinggirkan oleh kebijakan yang dianggap tidak adil. Aksi ini melumpuhkan aktivitas di kedua arah Pantura. Tidak hanya kendaraan pribadi yang terhenti, distribusi logistik nasional pun terganggu. Para pengguna jalan terpaksa mencari jalur alternatif, sementara aparat kepolisian berjaga di sekitar lokasi. Para sopir siap bertahan di bawah terik, menahan lapar demi suara mereka didengar. Mereka tahu risiko yang dihadapi, namun tekad mereka tak goyah. Beberapa sopir bahkan membawa tikar dan perlengkapan sederhana untuk berjaga-jaga jika aksi ini berlangsung lama. Solidaritas dan amarah bercampur di lokasi aksi. Setiap sopir saling menguatkan, berbagi cerita tentang kesulitan yang mereka alami akibat regulasi baru. Mereka merasa inilah saatnya untuk bersuara lantang, menuntut perubahan nyata. Blokade ini adalah langkah terakhir setelah dialog formal buntu. Upaya negosiasi yang dilakukan sebelumnya tidak membuahkan hasil, membuat para sopir merasa tidak punya pilihan lain selain turun ke jalan. Pagi mencekam di Pantura Batang menandai babak baru perjuangan sopir truk Indonesia. Ini bukan sekadar aksi spontan, melainkan puncak dari keresahan yang telah lama dipendam. Mereka menuntut keadilan, bukan sekadar bertahan hidup. Di balik aksi ini, ada harapan besar agar suara mereka akhirnya didengar oleh para pengambil kebijakan, dan masa depan mereka sebagai tulang punggung logistik Indonesia bisa lebih dihargai. Di balik keresahan yang dirasakan para sopir truk di seluruh Indonesia, tersembunyi sebuah kebijakan yang sebenarnya bertujuan mulia. Zero Over Dimension Overloading, atau yang lebih dikenal dengan Zero ODL. Kebijakan ini dicanangkan pemerintah untuk menertibkan angkutan barang di jalan raya, mencegah terjadinya muatan berlebih yang kerap menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas, serta menjaga infrastruktur jalan agar tidak cepat rusak akibat beban berlebihan. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan, di mana setiap kendaraan mematuhi batas muatan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, diharapkan angka kecelakaan bisa ditekan, dan jalan-jalan utama seperti Pantura tetap terjaga kondisinya untuk jangka panjang. Namun, realitas di lapangan jauh dari harapan. Bagi para sopir truk, Zero Odol justru menjadi ancaman nyata yang menghantui kehidupan mereka sehari-hari. Banyak sopir merasa tertekan dan cemas, karena aturan ini berdampak langsung pada penghasilan mereka. Aturan Zero Odol memaksa sopir untuk mengurangi muatan barang yang diangkut, sehingga jumlah ritase atau perjalanan yang bisa mereka lakukan pun berkurang drastis. Akibatnya, pendapatan yang mereka terima setiap bulan menurun tajam, bahkan tak jarang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sistem upah yang berbasis ritase membuat para sopir sangat bergantung pada volume muatan yang mereka bawa. Semakin banyak muatan, semakin besar pula penghasilan yang bisa mereka bawa pulang. Namun,
Dengan adanya pembatasan ini, mereka harus rela menerima upah yang jauh lebih kecil. Ironisnya, para sopir seringkali merasa dijadikan kambing hitam atas pelanggaran muatan. Padahal keputusan mengenai jumlah barang yang diangkut biasanya ditentukan oleh pengusaha atau pemilik barang. Mereka hanya menjalankan perintah, namun harus menanggung seluruh risiko di jalan. Sanksi berat, mulai dari denda hingga penahanan kendaraan, hampir selalu dijatuhkan kepada sopir. Sementara itu, pemilik barang dan pengusaha kerap lolos dari tanggung jawab, seolah-olah masalah ini hanya urusan sopir semata. Akhirnya, kebijakan yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi momok yang mengancam periuk nasi para sopir truk dan keluarganya. Mereka dihadapkan pada dilema antara mematuhi aturan atau mempertahankan penghasilan untuk bertahan hidup. Penolakan sopir terhadap zero odol berakar pada realitas ekonomi. Tarif angkutan yang rendah memaksa sopir memaksimalkan muatan demi penghasilan layak. Jika muatan sesuai aturan, pendapatan bisa minus setelah biaya operasional. Banyak truk sudah dimodifikasi over dimension, normalisasi butuh biaya besar. Sopir terjebak sistem yang memaksa pelanggaran demi bertahan hidup. Mereka menuntut skema tarif adil dan penegakan hukum yang menyasar semua pihak, bukan hanya sopir. Tanpa perbaikan sistem, zero odol hanya meminggirkan sopir dan pengusaha kecil. Mereka ingin solusi, bukan sekadar aturan baru. Ketakutan terbesar para sopir truk di Indonesia bukan hanya soal denda yang harus mereka bayar jika melanggar aturan, tapi lebih dari itu, ancaman pidana penjara yang selalu membayangi setiap perjalanan mereka. Setiap kali mereka mengemudikan truk di jalan raya, ada rasa was-was yang sulit dihilangkan. Mereka sadar, satu kesalahan saja bisa berujung pada hilangnya kebebasan, bukan sekadar kehilangan penghasilan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LAJ memang memberikan kewenangan kepada aparat untuk memenjarakan pelanggar odol, over-dimension overloading. Aturan ini yang awalnya dibuat untuk menertibkan lalu lintas dan menjaga keselamatan, justru menimbulkan keresahan mendalam di kalangan sopir. Mereka merasa seolah-olah setiap pasal dalam undang-undang itu adalah jerat yang siap menjerumuskan mereka kapan saja. Padahal para sopir ini bekerja keras setiap hari, menempuh jarak ratusan kilometer demi menghidupi keluarga. Namun, hanya karena muatan berlebih, yang seringkali bukan keputusan mereka sendiri, mereka bisa berubah status menjadi narapidana. Beban mental ini sangat berat, apalagi jika mengingat banyak dari mereka hanyalah tulang punggung keluarga. Dalam kenyataannya, sopir truk seringkali tidak punya pilihan. Mereka hanya menjalankan perintah atasan atau pemilik barang. Jika menolak, mereka bisa kehilangan pekerjaan. Namun, jika menurut, mereka yang harus menanggung risiko hukum. Situasi ini membuat sopir berada di posisi yang sangat lemah dan rentan. Posisi tawar mereka sangat rendah, sementara risiko yang dihadapi sangat tinggi. Setiap hari, mereka harus memilih antara mempertahankan pekerjaan atau menghadapi ancaman penjara. Tidak sedikit yang akhirnya merasa terjepit, hidup dalam tekanan dan kecemasan yang terus-menerus. Karena itulah, tuntutan utama para sopir truk saat ini adalah revisi Undang-Undang LLAJ. Mereka meminta agar pasal-pasal yang mengkriminalisasi sopir odol dihapuskan. Bagi mereka, aturan ini tidak adil dan hanya menambah beban hidup. Para sopir ingin agar pelanggaran odol cukup diberikan sanksi administratif, seperti denda atau teguran, bukan hukuman penjara. Mereka berharap pemerintah bisa lebih bijak dan manusiawi dalam menegakkan aturan. Bekerja di bawah bayang-bayang ancaman penjara setiap hari adalah siksaan psikologis yang nyata. Banyak sopir yang akhirnya mengalami stres berat, bahkan depresi, karena tekanan ini. Para sopir truk hanya ingin keadilan. Mereka ingin dihargai sebagai pekerja keras, bukan diperlakukan seperti kriminal. Mereka ingin bisa bekerja tanpa rasa takut yang berlebihan. Inilah suara hati para sopir truk. Mereka menuntut perlindungan hukum yang lebih manusiawi, agar bisa bekerja dengan tenang dan bermartabat. Di bawah trik aspal Pantura, tuntutan sopir jelas tunda zero odol. Mereka ingin pemerintah benahi dulu ekosistem logistik sebelum aturan diterapkan. Tuntutan kedua revisi UU-LLJ, hapus ancaman pidana bagi sopir. Penegakan hukum harus adil, menyasar pemilik barang dan pengusaha, bukan hanya sopir. Sopir juga menuntut dialog langsung dengan Bupati Batang dan DPRD.
Mereka ingin aspirasi didengar tanpa perantara, bukan janji kosong. Aksi tak akan bubar sebelum pemimpin daerah hadir di lokasi. Mereka ingin pengambil keputusan merasakan langsung panasnya aspal dan beratnya beban hidup sopir. Aksi di Pantura Batang adalah bagian dari gelombang protes nasional. Dari Surabaya hingga Jakarta, sopir truk bersatu menolak zero odol. Masalahnya sama tarif rendah, tekanan pemilik barang, sanksi tak adil. Jaringan sopir makin solid berkat teknologi, aksi terkoordinasi di banyak kota. Solidaritas satu aspal tiga pedal jadi kekuatan kolektif. Pemerintah tak bisa lagi anggap ini insiden lokal, ini gerakan nasional. Suara sopir dari Batang, Surabaya, dan Jakarta menuntut keadilan sistemik. Polisi memilih pendekatan persuasif, bukan represif. Kapolres Batang turun langsung berdialog dengan sopir di tengah blokade. Ia jamin tak ada penindakan odol sebelum aturan jelas dan disosialisasikan. Jaminan ini menenangkan, tapi sopir tak menuntut kehadiran Bupati dan DPRD. Mereka ingin komitmen politik, bukan sekadar jaminan keamanan. Negosiasi alot, polisi ingin buka blokade, sopir bertahan pada tuntutan. Pemerintah daerah dihadapkan pada dilema ekonomi dan sosial. Dialog di tengah blokade jadi momen krusial penentu arah penyelesaian. Aspirasi sopir harus didengar langsung oleh pemimpin daerah. Blokade Pantura Batang berdampak luas, bukan sekadar berita lokal. Jalur vital ekonomi Jawa lumpuh, antrean kendaraan mengular puluhan kilometer. Pengemudi dan penumpang terpaksa cari jalur alternatif, waktu tempuh membengkak. Rantai pasok logistik terganggu, pengiriman barang terlambat, kerugian miliaran rupiah. Bahan pangan bisa membusuk, produksi pabrik terhenti, bisnis terganggu. Aksi ini menyorot pentingnya peran sopir truk dalam ekonomi nasional. Ketika mereka berhenti, sistem ikut terguncang. Blokade Pantura jadi pengingat solusi adil dan komprehensif sangat dibutuhkan. Hingga sore, barisan truk masih kokoh, negosiasi belum tuntas. Sopir bertahan demi dialog langsung dengan Bupati dan DPRD. Harapan mereka, pemerintah buka ruang dialog inklusif, libatkan sopir dalam kebijakan. Mereka ingin penundaan zero odol dan kajian ulang yang adil. DPR diharapkan segera revisi UU LLJ, hapus kriminalisasi sopir. Sopir ingin keadilan, sanksi adil untuk semua pelaku, bukan hanya di hilir. Demo di Pantura Batang adalah potret perjuangan keadilan regulasi. Harapan mereka sederhana, bekerja tenang, penghasilan layak, tanpa ancaman pidana.